Qauluhu masalan. Qauluhu masalan. Zaidun qabla wujudihi yajuzu ayyujada fi sanati kadza. Wa yajuzu ay baqa ala adamihi fa wujuduhu musawin li adamihi. Falamma wujida wa zala adamuhu fi zamani alladhi wujida fihi alimna anna wujudahu bimujidin la min nafsihi. Masalan saya contohkan. Contohnya saya beri contoh. Misalnya Zaid, ada orang bernama Zaid, dia sebelum dia wujud ke alam dunia, itu masih mungkin dia akan wujud pada tahun sekian-sekian. Dan mungkin juga Zaid itu terus tidak ada, kan Zaidnya belum ada. Zaid itu bisa jadi terlahir tahun sekian-sekian, bisa terus tidak ada. Maka keberadaan Zaid itu sama, kualitas probabilitasnya itu sama dengan ketiadaan Zaid. Ada dan terus tidak ada, itu kualitasnya sama-sama. Maka ketika Zaid itu sudah ada, ternyata ada, dan ketiadaan Zaid di zaman dia ada itu sudah hilang ketiadaannya karena sudah ada, maka kita yakin bahwa wujudnya Zaid itu adalah ada yang mewujudkan, bukan wujud sendiri, la min nafsihi, bukan wujud sendiri. Itu di matanya. Kita kembali rincian syarahnya ya. Masalan, ma'mulun mahdzubin taqdiruhu umatsilu masalan. Waraduhu tawdihul kalam sabiqi kama huwa qaidatul mitsali kama marrah. Kata-kata masalan itu adalah sebagai maf'ul. Sebagai maf'ul, ma'mul dalam di sini adalah maf'ul mutlaknya. Dari amil yang di mahdzub, yang dikira-kirakan. Takdirannya adalah umatsilu masalan. Saya akan memberikan contoh dengan sebuah contoh. Tujuannya dengan kata-kata masalan dari pengarang kitab ini ialah ingin memperjelas pembicaraan yang terdahulu, yang sebelumnya. Bagaimana kaidah aturan daripada suatu contoh, yaitu adalah memperjelas keterangan sebelumnya, sebagaimana sudah diterangkan. Kemudian, fi sanati kadza law hadzafahu ma darrahu walakin qad afada asy-syaikhu annahu law hadzafahu la syamalat al-ibaratu jawaz wujudihi fil azal lakin kana al-adharu ay yu'abbira badala dzalika bi qawlihi fi ma la yazalu. Artinya seandainya fi sanati kadza itu dibuang, tidak dicantumkan di sini, maka tidak menjadi masalah kepada musannif. Tidak menjadi kesalahan bagi Kiai Musannif. Akan tetapi Syekh Musannif, pengarang kitab Kifatul Awam ini, ingin memberikan penjelasan bahwa seandainya fi sanati kadza itu dihapus, tidak dicantumkan, maka penjelasan beliau itu memasukkan jawaza wujudihi fil azal. Kemungkinan Zaid itu ada di azal. Azal itu di qadim ya. Sebelum bersamaan dengan Allah. Zaid wujud di azal, di dulu sebelum ada siapa-siapa, hanya ada Allah. Bisa memungkinkan Zaid itu di azal ada kalau tidak disebutkan fi sanati kadza. Itu alasan beliau cantumkan. Akan tetapi yang lebih terang ialah beliau itu mestinya sebagai gantinya fi sanati kadza, beliau buat istilah, buat keterangan begini. Fi ma la yazalu, bukan fi sanati kadza, tapi fi ma la yazalu.
di zaman-zaman kedepannya. La yazalu itu di masa depan. Kalau fil azal masa lalu yang tanpa batas. Wa qawluhu wa zala adamuhu tawdihun misla ma marrah. Wa zala adamuhu itu adalah memperjelas saja, sama dengan yang di atas. La min nafsihi tawdihun aidan. Kata-kata la min nafsihi itu juga memperjelas keterangan sebelumnya. Bukan yang penting. Fahasulud dalili, kita baca luar lah lagi ya. Fahasulud dalili an taqula al-alamu min ajramin wa aradin hadithun ay mawjudun ba'da adamin. Wa kullu hadithin la budda lahu min muhdithin fayuntiju anna al-alama la budda lahu min muhdithin. Jadi hasilnya dalil, hasil itu apa? Kesimpulannya dalil bahwa alam itu ada penciptanya ialah Anda mengatakan begini, bahwa alam itu baik alam itu berbentuk benda-benda atau berbentuk sifatnya benda, itu semuanya baru. Maksudnya baru adalah ada setelah diawali dengan ketiadaan. Sedangkan setiap sesuatu yang baru itulah Buddha pasti ada yang memperbaharukan. Setiap sesuatu yang wujud pasti ada yang mewujudkan. Fayuntiju, maka akan menghasilkan natijah, konklusi, kesimpulan bahwa alam itu pasti ada yang membaharukan. Ada yang membaharukan itu ada yang menciptakan. Balik ke syarah. Al-aula at-ta'biru bil wawi badal al-fa'il li'anna taqdirahu 'ala al-kayfiyyati allati dzakaraha lam yu'lam mimma sabaqa hatta ata bi fa'id tafri'i illa yaqulu innaha fa'ul fasihati wa kadza yaqulu fi nadhairihi. Yang lebih bagus ialah redaksinya itu wahasilud dalili, bukan fahasilud dalili. Jadi fa diganti dengan waw. Kenapa lebih baik pakai waw? Karena penjelasan beliau dengan cara yang beliau sebutkan nanti itu tidak diketahui dari keterangan sebelumnya, sehingga harus pakai fa tafri'. Sebab fa tafri' itu adalah memperjelas dari keterangan sebelumnya. Sedangkan keterangan musannif setelah fasilud dalil itu tidak diterangkan sebelumnya. Kecuali kalau dikatakan begini, alasannya pakai fa, bahwa fa-nya itu bukan fa tafri', fa-nya adalah fa fasihah. Dan di keterangan-keterangan sejenis ini pakai alasan seperti itu, fa-nya fa fasihah. Antaqula muhassiluhu annahu murakkabun min muqaddimataini sughra wa hiya al-'alamu haditsun wa kubra wa hiya kullu haditsin la budda lahu min muhditsin. Kesimpulan dari dalil bahwa alam itu ada yang mewujudkan ialah bahwa dalil itu tersusun dari dua muqaddimah, dari dua premis, minor premis dan major premis ya. Muqaddimah surah, premis kecil, apa itu? Yaitu bahwa alam itu adalah baru. Baru itu adalah wujud setelah tidak wujud. Dan muqaddimah kubra, apa muqaddimah kubra? Muqaddimah kubra itu adalah setiap yang baru pasti ada yang membaharukan. Setiap sesuatu yang terjadi, yang wujud pasti ada yang mewujudkan. Min ajramin wa aradin badalun lil alami. Kata-kata min ajramin wa aradin itu adalah menjelaskan apa itu alam. Alam itu adalah jirim dan a'rad. Wa hadzal ladzi ismul isyarati a'idun 'ala natijati. Hadza itu kembalinya adalah kepada natijah. Bahwa al-alam kullu haditsin la budda lahu min muhditsin itu. Wa yu'khadhu min hadhihi al-ibarati itiradun 'ala al-mutakallimina fi ja'lihim hadha dalilan 'ala wujudihi ta'ala. Dari penjelasan ini bisa difahami
bisa difahami suatu protes atau menyalahkan ulama-ulama ahli kalam dalam hal mereka menjadikan dalil ini adalah sebagai dalil wujudnya Allah Ta'ala. Padahal bukan, tapi dalil bahwa alam itu ada yang mewujudkan. Ujabu bi'annahum lahadhu ma'adzalika ma'warada minal anbiya'i alaihim salatu wassalam minal ahadith iddalati ala anna hadzal mujidah yusamma bi kadza-kadza. Kritik itu bisa dijawab begini, bahwa ulama ahli kalam itu mempertimbangkan atau meninjau hadis-hadis yang datang dari para nabi, bahwa itu dalil bahwa wujudnya Allah Ta'ala itu adalah alam hadis itu, kemudian bahwa Allah yang menciptakan alam itu Allah, itu ada hadis-hadis dari para nabi yang menerangkan bahwa yang mewujudkan alam itu adalah bernama ini, bernama Allah, bernama Ar-Rahman, bernama Ar-Rahim. Wala yuridu dzalika anna al-adillatan naqliyata la yustadallu biha ala hadhil aqaidi li'annahu lam yustadalla biha ala nafsil aqidah wa innama istudilla biha ala tasmiyati faqad. Tidak muskil dengan jawaban itu, tidak menjadi muskil dengan jawaban itu suatu pemikiran begini, bahwa dalil-dalil naqli, dalil-dalil doktrin, dalil-dalil ajaran dari Nabi itu tidak bisa dibuat dalil atas akidah-akidah tauhid ini. Kenapa? Karena dalil-dalil naqli, dalil-dalil Al-Quran, hadis itu tidak boleh dibuat dalil atas akidah itu sendiri. Dalil-dalil naqli itu boleh dibuat dalil untuk penamaan siapa pencipta alam itu, bahwa namanya pencipta alam itu adalah Allah. Nah, itulah dalil-dalil naqli bisa dibuat dalil. Wa qauluhu bilafzil jalalati bilafzil dali ala jalalati bima'na al-'azamati wa dzalika lafzu wallah. Lafaz jalalah, apa maksud jalalah itu? Lafaz yang menunjukkan keagungan. Jalalah itu maknanya agung. Lafaz itu adalah lafaz Allah. Qauluhu di dalamnya dulu ya, luarnya ya. Nah, wa hadzal ladzi yustafadu bid-dalil al-aqli wa amma anna al-muhditsa yusamma bi lafdzil jalalah asy-syarifi wa bi baqiyatil asma'i fa huwa mustafadun min al-anbiya'i alaihim afdhalus salatu wassalam. Fatanabbah li hadzal mas'alah. Artinya dalil bahwa alam pasti ada yang menciptakan. Bahwa alam itu ada yang menciptakan, itu difaham dengan dalil akli, dengan dalil logika. Adapun yang menciptakan alam itu bernama Allah, pencipta atau Tuhan, pencipta alam itu diberi nama dengan lafaz jalalah, dengan lafaz Allah, dan lafaz-lafaz yang lain dengan Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim, dengan Ar-Rabb, itu adalah difaham, diambil dari para nabi alaihi salatu wassalam. Maka ingatlah pada masalah ini. Qalu asy-syarifi huwa min asy-syarafi wa huwa al-ulu fa ma'na asy-syarifi al-'ali ar-rutbati wa an sayyidina Ali Wafa annahu kana yaqulu fi qawlihi ta'ala wa kalimatullahi hiya al-ulya huwa lafzullah li'annahu a'la martabatan min sa'iril asma'i wa hadha mabniyun 'ala at-tahqiqi min anna asma'ahu ta'ala mutafawitatun fi asy-syarafi wa 'an ibn Arabi annaha mutasawiyatun fihi lirju'iha kulliha ila dzatil 'aliyah. Syarif itu adalah isim fa'il dari masdar syaraf. Syaraf itu artinya adalah luhur, tinggi. Jadi maknanya syarif itu adalah yang luhur derajatnya. Ada penjelasan atau
kutipan dari Imam Ali Wafa bahwa beliau pernah berkata, menafsirkan firman Allah, wa kalimatullahi hiyal ulya. Kalimat Allah itulah satu-satunya yang luhur. Kalimat Allah itu adalah lafaz Allah itu maksudnya. Kenapa? Karena lafaz Allah itu adalah paling tinggi derajatnya daripada nama-nama Allah yang lain. Daripada Ar-Rahman, daripada Ar-Rahim, daripada Al-Ghaffar dan yang lain sebagainya. Ini penjelasan ini kalau berdasarkan kepada pendapat yang tahqiq, yang paling jitu, yang paling akurat. Bahwa apa? Bahwa nama-nama Allah itu adalah berbeda-beda tingkat kemuliaannya. Jadi Allah lebih tinggi daripada Ar-Rahman, Ar-Rahman lebih tinggi daripada Ar-Rahim misalnya. Tetapi ada keterangan dari Ibnu Arabi bahwa semua nama Allah itu kemuliaannya sama, sederajat. Kenapa sederajat? Karena semuanya nama-nama itu kembalinya adalah kepada zat Allah yang luhur.